kentung maksiat. Loh. Yang mana di Magelang Yosua udah mau tobat tapi PC ngambek. Nah, kamu mau ini nggak? Kamu mau cukup chip aku nggak? Waduh, ini tuh bukan baju kotor. Kalau ini hatinya yang kotor. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Ferdy Sambo tahu Yosua dan PC selingkuh. Udah sadap HP-nya dari lama. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go yang nggak baik-baik aja. Let's Go sakit. Beberapa hari ini ya memang di lingkungan Let's Go ini lagi hujan, badai gitu. Tiba-tiba virus di mana-mana membuat sakit ini. Nggak cuman sakit hati ya, tapi sakit flu juga. Tapi semoga sobat-sobat Let's Go baik-baik aja ya yang bisa nonton video ini. Makanya Let's Go update kasusnya baru sekarang. Nah, ternyata Let's Go bahas kali ini adalah tentang FS ini. Ternyata ada temuan baru bahwa dia udah tahu lama si Yosua ini ada main sama PC. Lalalah, kok bisa gitu? Dan ternyata si KM ini kentung maksiat. Loh. Nggak. Si KM ini ternyata memang tugasnya adalah memata-matai seluruh pergerakan Yosua. Nah, kok bisa kayak gitu? Jangan berlama-lama lagi. Let's go apa? Let's go kita bahas. Nah, jadi kan kemarin kita udah bahas tentang Kuat Ma'ruf ya. Dan Kuat Ma'ruf ini walaupun di persidangan itu masih berbohong. Kenapa? Karena KM ini setia banget sama FS, sama Ferdy Sambo gitu. Karena dia kan udah kerja hampir kurang lebih 10 tahun gitu. Gajinya juga 10 juta. Tiap tahun naik tuh sejuta. Sama FS. Sampai FS ini bilangnya bahwa ya udah, kamu sekarang jujur aja. Ya kasih tau lah yang sejujurnya. Nah, baru dia bilang sama FS, nggak apa-apa nih Pak, maaf ya Pak ya sebelumnya. Nah, jadi dia segitu setianya, gila. Ini kalau di One Piece ya, KM ini Zoro-nya nih. Segitu setianya sama kaptennya itu. Dan juga beberapa temuan baru bahwa KM ini sengaja membuat Yosua dan PC ini berada dalam satu kejadian untuk dibuat story atau cerita gitu. Nah. Karena semua hal yang terkait dengan saksi pasti ada KM. Di mana ada skandal pasti ada KM. Di mana ada terjadi keributan pasti ada KM. Loh, KM ini memang ada di mana-mana gitu. Apa aja contohnya? Contohnya waktu gendong-gendongan, bopong-bopongan ada apa? Ada KM. Wow, ada pelecehan ada siapa? Ada KM. Waktu dikasih tahu FS sama PC tentang selingkuh-selingkuhan ada siapa? Ada KM. Waktu di DOR ada siapa? Ada KM. Nah, KM ini setara bakteri ada di mana-mana. KM ini ya di mana-mana ya, namanya juga kepercayaan Sambo. Nah, jadi kalau kita ingat ya, flashback lagi, Yosua ini bahkan udah sampai di mana dia diancam gitu sama squad lama gitu kan. Dia pernah nelpon nih Vera Simanjuntak, yaitu kekasihnya Yosua gitu. Dia bilang bahwa kamu nggak mau cari pria lain aja gitu loh. Karena aku pengen kamu lihat kamu bahagia, menikahlah dengan pria lain, Dek, jangan sama saya gitu. Nah, dengan hal itu kan Vera Simanjuntak nangis tanpa tahu alasan yang pasti. Kalau kita logikakan ya, berpikirnya bahwa Yosua dilecehkan sama PC pada saat di Magelang. Nah, tapi kalaupun misalnya hal yang terjadi bahwa Yosua adalah selingkuhan, nah kita berpikir ya, ini dugaan logika bahwa Yosua adalah selingkuhan PC pada saat terdahulu, yang mana di Magelang Yosua udah mau tobat tapi PC ngambek. Nah, coba kalian pikirin dulu ya. Susi ART daripada FS ini, Let's Go pernah bahas bahwa dia mengetahui kedekatan Yosua dan juga PC ini dari bulan Desember. Nah, FS ini sudah mencium aroma-aroma perselingkuhan dari PC ini dari bulan Juni. Itulah kenapa bahwa waktu ulang tahun Yosua dibilang, kamu my guardian angel apa gitu. Jadi ada fotonya, Let's Go lupa, pokoknya dipuji-puji lah gitu. Waktu ini memungkinkan bahwa HP Yosua yang hilang gitu, ataupun HP PC ini nggak diperiksa-periksa. Kenapa? Karena ada cacat mesum kali. Siapa tahu PC itu kan hobinya apa? Tidur pakai celana pendek, pakai lingerie seksi gitu. Yosua, ini lihat nih, pap sex toy gitu. Kamu mau ini nggak?
Kamu mau choco chip aku nggak? Hah? Mah mau choco chip aku nggak? Itu lah bukan choco chip, itu kue apam gosong. Nggak. Aduh, jadi sakit-sakit ya. Jadinya mendengar kabar bahwa infonya FS ini sudah logikanya dan dugaannya mengetahui dari lama gitu. Nah, kenapa? Karena dari Kapolri sendiri itu lebih mengutarakan bahwa terjadinya motif pembunuhan berencana ini yaitu pelecehan atau tindakan asusila lainnya. Nah, dari FS yang diduga sudah mensadap-sadap handphonenya Yosua sama PC, ini kan sudah termasuk 340 KUHP, tindakan pembunuhan berencana. Karena sebelum bunuh udah rencana dulu nih sadap-sadap sampai punya bukti. Dan jangan lupa bahwa FS ini adalah jenderal, di mana dia itu jarang banget melakukan tindakan tanpa adanya bukti kuat. Yang pasti saat dia sudah berani untuk mengeksekusi Yosua, dia sudah punya bukti-bukti kuat bahwa Yosua melakukan sesuatu terhadap istrinya. Nah, masuk nggak logikanya? Masuk dong. Dan ternyata waktu di Magelang ini kan FS sama PC ini katanya buat anniversary gitu, tapi bukan pesta meriah, cuman ya pesta-pesta kecil-kecilan lah. Mungkin waktu di Magelang, kita buat pesta yuk. Alah, udah bosen gitu. Tiap hari juga sama kamu ya udah bosen gitu. Dan memang kabar-kabarnya mereka ini udah nggak akur gitu, udah sering cekcok lah antara FS sama PC gitu. Makanya FS nikah sama yang cantik, PC nyeleweng sama yang tampan. Nah, ini kan ya kalau kita mendengar keluhan ini ya, keluhan bahwa mereka udah nggak baik-baik aja, ya menurut Let's Go ada logikanya. Logikanya masuk bahwa ya si nggak cuman sang suami yang butuh belayan dari fresh graduate woman ya, yang istri kan juga perlu gitu merefreshing yang fresh gitu. Masa sang suami aja nih yang dapat si cantik, saya juga pengen sekali-sekali dong ngelus batang aksesoris Pulau Bali. Lah, kalian pernah ke Pulau Bali nggak? Tahu nggak tutup botol aksesoris Bali bentuknya apa? Iyalah itu. Ya kan pengen lah, dua-duanya manusia, wajar lah, itu menurut Let's Go sih wajar. Nah, dan cuman KM yang ditinggal di Magelang pada saat tersebut. Nah, dimana bahwa PC ini kan sebenarnya udah punya banyak ajudan ya, ajudan pribadinya PC siapa? Yosua gitu. Terus abis itu Bribka RR. Nah, Kuat Ma'ruf ini kan termasuk supir yang biasanya dia tuh tangan kanannya Ferdi Sambo gitu. Kenapa pas kejadian-kejadian penting ada KM? Ya inilah salah satu taktik yang digunakan FS gitu. Nah, FS membuat situasi ataupun menempatkan si bidak catur ini untuk kalau ada apa-apa lapor gitu. Pada saat terjadinya pelecehan yang kita tahu bahwa pelecehan ini terjadi, terus PC ini dilihat sama ART Susi tergeletak di lantai di dekat tumpukan baju kotor gitu. Nah, Susi itu datang, disuruh Kuat Ma'ruf, Susi kamu lihat tuh ke atas, lihat ibu. Nah, Susi naik ke atas, lihat, wah ada ibu sama tumpukan kotor gitu, baju kotor gitu. Waduh, ini tumpukan baju kotor, kalau ini hatinya yang kotor. Jadi ibu nih kasihan, baju kotornya kasihan bu. Jadi dipinggirin gitu. Jadi udah dia melihatnya hal tersebut langsung dibopong lah ke kasur gitu. Gak cuman hal itu, bahwa KM ini bahkan saking setianya sama FS, menurut info yang beredar bahwa FS juga pernah mengeluarkan seluruh ajudannya untuk kalian cabut-cabut lah gitu supaya bisa ngobrol sama KM gitu untuk mendapatkan informasi bener nggak dia dan lain-lain. Nah, ini kemungkinan terjadi juga bahwa FS ini juga udah menyadap nih HP Brigadir J, makanya sampai sekarang ya kan HP-nya kan hilang gitu. Habis itu HP PC kita juga penasaran kan, itu dari awal kasus ini meledak udah penasaran, coba cek aja di HP-nya gitu. Kalau nggak bisa, kalau semuanya dihapus, kita ada ini kok, aplikasi-aplikasi buat ngupdate ini lagi percakapan yang ada itu, atau ke Grapari deh. Ke Grapari Telkomsel lah, itu pasti bisa itu udah. Jadi curiganya kan kayak gitu, bahwa chat mesra gitu, aduh kamu lagi apa sayang. Dan akhirnya tidak menutup kemungkinan pada saat hal lampau memang Yosua ini mungkin berselingkuh sama PC. Ini tidak menutup kemungkinan ya. Namun pada saat di Magelang, PC itu mengatakan hal yang sangat aneh kepada KM. Dia bilang setelah terjadinya pelecehan dan juga dorong-dorongan, PC bilang ke KM, dia bilangnya kayak gini, Yosua ini sadis banget sama aku. Nah, dengan kalimat tersebut
menimbulkan spekulasi curiga ya bahwa Yosua nih sadis banget sama aku. Dia udah insaf loh, dia udah nggak mau lagi sama aku. Peletnya udah hilang nih. Coba panggil lagi itu cicit Mbah Priuk yang bisa melet gitu. Nah jadinya tidak terima atas perlakuan Yosua yang udah nggak mau di WWW lagi sama PC. Nah akhirnya dengan hal tersebut dan Kuat Ma'ruf kan yang bilang bahwa ibu tolong lapor ke bapak bu. Ini jangan sampai ada duri di dalam pernikahan ibu. Nah Kuat Ma'ruf juga yang ngompor-ngomporin untuk lapor ke bapak. Nah pada saat terjadinya penembakan, kesaksian Kuat Ma'ruf bilang saya nggak lihat FS itu nembak Yosua. Dia bilang dia nggak lihat gitu. Ketutupan lemak matanya bagaimana? Masa nggak lihat? Kan kamu di sana gitu. Jadi kejadiannya bahwa KM ini itu tuh kan kita udah bahas kemarin tadi, itu bawa pisau untuk ngejar-ngejar Yosua. Nah pisau ini dibawa dari Magelang ke Duren 3 gitu untuk jaga-jaga katanya. Nah pada saat terjadinya eksekusi, waktu ditanya, menurut Eliezer kan pernyataan Eliezer bahwa saya nembak sekali, sisanya yang menghabisi tembakan kematian itu adalah FS. Tapi FS bilang saya nggak nembak, saya itu Eliezer yang nembak. Nah Bribka RS bilang saya nggak lihat sih Pak FS nembak, saya waktu itu ketakutan, saya turun ngambil hati. Nah, Kuat Ma'ruf bilang, saya juga nggak lihat nih FS nembak. Saya cuma lihat Eliezer nembak. Habis itu, setelah Eliezer nembak, karena saya nggak pernah lihat ada penembakan, saya tutup mata. Kepala saya langsung ke perut gitu, biar ketutupan gitu. Ketutupan lemak gitu. Perut saya kan bisa sampai sini gitu. Nah, jadinya dia bilangnya bahwa dia nggak lihat FS nembak. Jadi, emang KM ini sangat-sangat loyal banget sama PC. Sama PC, siapa namanya? FS gitu. Nah, jadi menurut kalian nih, logikanya gimana? Menurut Let's Go bahwa FS ini sudah punya banyak bukti dan cukup bukti bahwa PC pernah menyakiti hatinya dan berselingkuh. Ini karena udah merasakan cinta ya, karena udah hati yang disakiti dan harga diri. Menurut Let's Go masuk akal kalau sampai ada pembunuhan. Kalau nggak salah, ada kasus di mana dulu ketua KPK itu sampai membunuh orang karena cemburu sama KD golfnya gitu. Jadi kayaknya sih kalau nggak salah ingat ya, ketua KPK ini ketua KPK atau ketua lembaga, pokoknya ketua lembaga besar lah, dia punya selingkuhan KD golf. KD golfnya ini selingkuh sama orang lain. Jadinya si orang ini nih itu bayar orang buat nembak mati. Nah itu kan kalau menurut kita ya, kalian punya kuasa, kenapa harus sampai kayak gitu? Tapi menurut Let's Go, tidak ada hal sesakit selain cinta. Tidak ada hal sebahagia selain cinta. Jadi menurut Let's Go, cinta itu buta, cinta itu bisa membuat orang itu apapun pangkatnya, apapun kekuasaannya, tetap merasakan sakit hati. Sama juga cinta itu seberapapun miskinnya kita, seberapapun menderitanya kita, kalau udah merasakan cinta tetap bisa merasakan bahagia. Jadi cinta itu yang paling misterius di dunia ini menurut Let's Go. Jadi pendapat kalian gimana sih? Apakah kecurigaan-curigaan dan logika-logika berpikir dugaan kita selama ini itu benar? Dugaan Let's Go, yaitu mereka itu memang pernah berselingkuh. Makanya dia bilang ke sang tunangannya bahwa carilah pria baru, menikahlah dengan pria baru dan hidup bahagia. Kenapa? Karena saya sudah ternodai gitu loh. Saya sudah ternodai. Saya tuh tidak pingin ada noktah merah di dalam perkawinan gitu. Kamu takut kan saya jadi Cok Simbara? Kalian nggak tahu noktah merah perkawinan nggak? Anak tahun 2000-an. Anak 90-an dan 80-an masih tahu nih. Noktah merah perkawinan Ayu Azhari Cok Simbara gitu. Kerjaannya tiap hari Ayu Azhari itu ditampol sama Cok Simbara. Pulangkan aku mas, pak! Pulangkan aku mas, pak! Nah itu tuh noktah merah perkawinan. Jadi komen aja pendapat kalian tentang kasus ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya memiliki